Halo semuanya, gimana sehat ya? Oke, kami perkenalkan diri. Saya Adrian Prianto, 67 2017 338 dari kelompok Sister, tema e-banking. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jose Adrian Pratama, NIM 67 2017 208. Bye. Oke, namaku Franciscus Saverius Bagus Kaisar, NIM 67 2017 029. Keep healthy and stay safe. Oke, sekarang saya Franciscus Saverius Bagus Kaisar akan melanjutkan penjelasan maupun demo tentang aplikasi e-banking berbasis RESTful web service web. Di sini saya bertindak sebagai administrator dan saya akan mencoba di halaman utama yaitu halaman login. Di sini saya akan memaksudkan username maupun password dari data yang ada di database yaitu log admin. Di sini username-nya admin dan passwordnya juga admin. Setelah saya login berhasil akan disambut di halaman utama yaitu adalah index.php. Ada dua menu yaitu info data klien, yaitu info mengenai semua data klien maupun info rekening klien. Di sini masih kosong karena belum terjadi transaksi yang berlangsung yang nantinya akan dijalankan oleh klien. Di sini ada 3 query, insert, edit maupun delete. Kita akan coba salah satu di edit data klien. Nah, misalkan kita akan edit data yang ketiga. Lalu kita masukkan nomor rekeningnya, misalkan 60 2017 001, lalu namanya kita tetap menyebutkan bagus, tapi kita ganti emailnya saja. Lalu nomor teleponnya kita buat sembarang dan alamatnya kita buat Semarang. Nah, saldonya kita edit jadi 90.000. Oke, kalau sudah kita akan submit. Data akan otomatis terinput dan diganti. Yang kita ubah tadi adalah email, alamat, dan saldo. Lalu di sini masih kosong juga. Saya akan menjelaskan tentang codingnya, yaitu di Sublime. Nah, di Sublime ini saya ada beberapa folder PHP. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 coding PHP. Beberapa diantaranya hanya memuat function saja seperti ini. Nah, tadi akan saya jelaskan salah satu di penjelasan di salah satu halaman yaitu adalah update. Nah, di sini ketika PHP-nya diklik di sessionnya start, maka di sini saya memuat HTML maupun Bootstrap yang ada. Di sini ada PHP di bawahnya. Ini adalah di tombol yang saya namakan update akan memuat fungsi yaitu adalah update CL yang ada di halaman PHP function. Ini akan memanggil ID pengguna, nomor rekening, nama, email, nomor, dan alamat, serta saldo. Kita lihat apa yang dipanggil di function yaitu adalah update CL. Di sini parameter yang digunakan sesuai dengan saya sesuaikan dengan value yang ada. Lalu mode ini yang
tadi dijelaskan oleh Jose adalah mengandung metode post. Dan di sini setelah di array dimasukkan value-nya, lalu diubah dari data JSON. Kemudian di sini adalah alamatnya. Alamat ini menembak ke server. Kemudian diberikan update-nya dari JSON ke database sehingga database dapat terupdate. Ya, nama saya Adrian Prianto, NIM 672017-338. Saya akan mendemokan web dengan tema e-banking yang telah kami buat. Ya, login dulu. Dan data ini ada di database server ya. Ini adalah hanya klien. Contoh kita buat login gagal, ya, dia akan nggak masuk gitu ya. Nah, saat berhasil berarti harusnya masuk gitu ya. Ya, berhasil. Ini adalah halaman utama. Di sini kita bisa lihat ada notifikasi ya. Terus ada logout. Ini rekening nasabah. Ini sama ada di database di server. Ya, setelah itu bisa transfer ya. Transfer antar bank ini perbedaannya ya hanya beda ke rekeningnya. Ini 67, ini 60 gitu. Kita coba transfer 10.000. Oh, sebelum transfer mungkin yang perlu saya perlihatkan ini ya. 2270 saldonya. Rp10.000. Ya, berhasil. Kita coba lihat story-nya. Ya, berhasil ya. Selanjutnya kita bisa juga sesama bank nih. Sama bank itu contohnya 208 ya. Kita transfer 20.000 deh. Ya, sekarang kita lihat history sudah jalan, sudah baik, sudah sesuai. Nah, sekarang kita lihat nih saldonya berkurang nggak? Nah, ternyata berkurang. Berarti web server ini sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita coba cek nih. Kita login dengan ya. Kita lihat tadinya 170.000, sekarang menjadi 180.000. Bertambah 10.000, dapat transferan dari saya. Itu ya. Oke, logout. Udah selesai, sekarang kita masuk ke Sublime ya, ke code-nya. Di sini ada index ini untuk login. Intinya ini session. Nah, yang kita bahas sekarang adalah True ya, yaitu klien URL gitu ya. Coba lihat langsung. Saya terapkan di sini kami ya. Jadi if iset post login maka dia akan ini ya, data array. Ini maksudnya adalah dari post user kita akan dapatkan file JSON-nya. Jadi ini akan sesuai JSON-nya. Makanya disebut JSON data encoded. Di mana data array ini akan dibungkus menjadi data JSON. URL-nya ini ya. Kita ambil dari klien si Jose, servernya. Ya, setelah itu yang perlu kita ingat postnya ini. Jadi kita post dari user, kita post lalu jadikan JSON sesuaikan dengan di server. Oke, itu aja sih. Untuk menu, ya ini ya. Kita ada fungsi PHP. Fungsi PHP ini kita buat kelas klien, public nasabah, kita dapatkan ID-nya. ID-nya ini dapat dari mana? Dapat dari session username yang sedang login, gitu ya. Di sini sama. Nah, akan tetapi perbedaannya adalah kita lihat di sini dia akan unboxing. JSON-nya dia ubah menjadi data. Jadi JSON-nya kita ambil menjadi data di PHP. Kita dapatkan nomor rekening dan segala macam. Antar. Nah, gimana sih bisa transfer itu berkurang? Ya ini ya caranya. Ini.
Jadi jika kita pakai namanya fungsi transfer di sini, sama ya, dari array kita post dari JSON-nya ya, di box menjadi JSON sama. Nah, yang perbedaannya di penerapannya nih. Kita lihat saat nominal saldonya kurang dari 20.000 itu saldo minimal, dan saldonya itu kurang dari sama dengan uang atau transfernya, maka bisa tidak mencukupi gitu ya. Kalau selain itu ya transfer berhasil. Oke. Sama-sama history. History ini kita tampilkan berarti ya. Kan? Kita tampilkan dapat dari fungsi oh ini untuk tampilkan tadi ya. Kita sekarang lihat ini ya, kita unboxing sekarang decode ya, mengubah dari JSON menjadi file PHP ya. Caranya ya ini, decode dari public tampil history ini ya, public history. Kita perlu rekening pengirimnya itu, di mana rekening pengirimnya itu adalah nomor rekening yang sedang login. Dapat deh semuanya. Oke, cukup sekian. Dan mungkin satu hal yang belum ditampilkan, lupa ya. Yaitu ini. Ya, ini adalah halaman tentang kami, our team, gitu ya. Oke, cukup. Oke, perkenalkan, nama saya Jose Adrian Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang RESTful Web Service dengan bahasa Java. Di sini kita akan melihat dulu database aplikasi yang telah kita buat, yaitu aplikasi e-banking. Di sini kita memiliki database dengan nama perbankan dan memiliki 4 tabel. Yaitu di sini ada akun, log admin, nasabah, dan juga pengguna. Jadi semua database yang dimiliki oleh aplikasi ini akan disimpan di sini. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana code dari Java-nya yang merupakan server dari aplikasi e-banking ini. Oke, di sini kita memiliki 6 kelas di dalam Java. Ada application config, ada login admin, model login, model pengguna, test controller, dan test model. Nah, di sini login admin dan model login serta test model merupakan model dari database yang kita miliki. Pertama kita lihat di test model. Saya akan bukakan salah satunya. Di sini merupakan format yang sama seperti yang ada di database. Di sini akan terjadi proses getter setter yang akan diambil datanya. Lalu test controller di dalam test controller ini adalah merupakan service yang akan dibukakan oleh server yang bisa diakses oleh setiap klien. Di sini contohnya satu, kita membuka service post untuk delete klien. Jadi klien dapat mengirimkan request kepada server untuk mendelete data yang ada di database. Selanjutnya kita di sini juga ada method get untuk mengirimkan data yang dimiliki oleh database yang bisa didapatkan oleh klien. Nah, di dalam kelas ini juga terdapat query-query yang akan terkoneksi dengan database yang ada di PHP MyAdmin tadi. Jadi ini merupakan server yang bisa diakses oleh setiap klien sesuai dengan service yang dibuka.